Orang yang berzodiak Pisces ya untuk masuk di bulan Oktober mengenai siklus kehidupan ini mengalami pasang surut ya, ada naik turunnya sebuah hoki rezeki keberuntungan. Nah, lalu di sini ada sebuah dewa penolong tapi bisa berubah menjadi orang yang tidak diinginkan ya. Nah, jadi di sini siklus kehidupan itu orang zodiak Pisces itu ada sebuah banyak muluk-muluknya, banyak keinginan dan sebuah permintaan kurang dihargai ataupun kurang dimaklumi ya di sini ya. Jadi di sini banyak kebenturan, jadi di sini segala apapun kurang bisa berjalan dengan baik ya. Halo teman-teman, senang kembali berjumpa dengan Anda ya. Nah, jadi di sini Anda berjumpa dengan saya, bertemu dengan video saya ini, saya akan meramalkan tentang siklus kehidupan orang yang berzodiak Pisces ya, siklus kehidupan yang bagaimana yang akan dijalankan, yang akan dialami untuk masuk di bulan Oktober ya. Nah, jadi di sini orang zodiak Pisces itu mengenai tentang bentuk pencerahan aura ya, untuk pencerahan auranya itu bagaimana, apakah bagus atau tidak ya, nanti di bulan Oktober kita nanti akan membacakan dan dominan apa yang bakal terjadi ya, itulah yang nanti akan benar-benar diterapkan dalam kehidupan kamu. Lalu bagaimana dengan pengambilan keputusan dan tindakan apa yang benar-benar akan diambil supaya bisa menghargai diri kamu sendiri dan orang lainnya. Di sini kita langsung saja, kita akan mengambil kartu pertama ya. Anda harus lebih sinkronisasikan hati dan pikiran kamu, bisa lebih mendengarkan dengan baik apa yang saya bilang dalam suatu ramalan ini ya. Nah, jadi di sini kita akan mengambil kartu pertama. Nah, jadi di sini ini bentuk dominan apa yang bakal terjadi. Ini sebuah harapan yang baik tuh akan ada banyak halangannya ya. Akan dapat diterima ataupun bertemu dengan sebuah hambatan. Untuk mencapai sebuah kesuksesan itu masih jauh sekali. Karena di sini bertemu dengan kebanyakan orang bertemu dengan orang tidak baik ya. Di sini banyak halangannya dan kurang adanya sebuah perhatian dalam sebuah dukungan. Bentuk kerjasama, hal yang baik, hal yang positif masih belum bisa didapatkan karena di sini kalau yang saya lihat bentuk pencerahan aura kamu itu tidak ada menemukan hati jiwa kamu yang tulus dalam melakukan sesuatu ya. Dan terus juga di sini kamu tidak ada suatu bangkit ya, suatu kesadaran yang tinggi, kesadaran diri kamu itu bagaimana untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan kamu ya. Terus juga di sini ini ada sesuatu harapan bahwa kamu itu jangan melakukan sesuatu harapan itu hanya sebatas iming-iming saja ataupun sebatas keinginan kamu, nafsu dan keinginan kamu ya. Karena di sini kamu harus ada sebuah pemeliharaan dalam diri kamu. Kamu harus ada sesuatu yang balance ya. Karena kehidupan kamu itu banyak sesuatu yang tidak bisa dipenuhi ataupun dijalankan. Jadi hal yang baik, hal yang positif masih ada banyak hambatan, masih ada sesuatu yang
dihalang-halangi ya, ataupun sesuatu yang tertutup karena orang yang tidak diinginkan ini ya, karena membuat kehidupan kamu jadi susah untuk bisa mendapatkan apa yang bisa kamu raih ya. Di sini kita akan melihat apakah tindakanmu itu udah cukup bagus atau tidak. Di sini kamu kurang adanya merangkul emosi kamu ya. Terus juga kamu tidak ada namanya spiritual dalam diri jiwa kamu. Jadi kamu tidak namanya as your soul gitu. Jadi jiwa kamu itu tidak ada sebuah kebenaran, tidak ada pencarian ketuhananmu ya. Jadi di sini apa yang kamu lakukan, apa yang kamu hadapi itu tidak sesuai dengan apa yang kamu lakukan. Kurang adanya sinkron. Jadi hati dan pikiran kamu tuh kurang menjiwai sesuatu. Jadi harapan apapun tidak dapat terlaksana dengan baik, dan walaupun kamu punya nafsu keinginan, punya harapan, punya ambisi, tapi semuanya itu kurang bisa berjalan dengan baik ya. Karena di sini kamu kurang adanya sebuah wawasan ya, dan diri kamu itu juga kurang adanya bisa merangkul sebuah emosi kamu dalam menginginkan sesuatu. Kamu pengennya begini, kamu pengennya begitu, tapi kamu susah untuk melakukan sebuah tindakan itu, sehingga kehidupan kamu, siklus kehidupan itu bisa dibilang sangat tidak teratur dan kurang adanya keseimbangan hidup ya, kurang adanya balance ya. Jadi apapun yang kamu lakukan benar-benar tidak direstui oleh orang lain, diri sendiri ataupun keluarga kamu sendiri, bahkan dari Tuhanmu sendiri ya. Nah, jadi di sini tidak ada menjiwai sesuatu hal dalam suatu segi pokok rencana tujuan yang bagaimana yang harus bisa kamu hadapi ya. Terus juga di sini dalam segala pengambilan keputusan kamu itu kamu harusnya tuh ada banyak orang yang bisa mendukung kamu gitu ya. Karena di sini kan seperti saya katakan tadi, kamu bisa bertemu dengan dewa penolong, tapi bisa bertemu juga dengan orang yang tidak baik. Itu tergantung dari hati kamu, tergantung dari jiwa kamu, bagaimana kamu menyikapi dan menerima wawasan, kritik, saran, dan nasihat. Karena di sini untuk orang zodiak Pisces itu kan biasanya kan harus bisa lebih bijaksana ya, dan lebih memikirkan sesuatunya tuh dengan baik adanya gitu ya. Jadi apa yang kamu lakukan, apa yang kamu harapkan itu jangan mengatakan bahwa kamu tuh tidak bisa melakukan sesuatu gitu loh. Jadi apa yang kamu lakukan itu, kamu boleh berambisi, tapi kamu harus sesuai dengan rencana tujuan kamu. Kamu sinkronisasikan situasi kondisi kamu, hati dan pikiran jiwa kamu itu bagaimana, barulah bisa menerapkan sesuatu itu. Terus juga kamu harus ada kesabaran, karena diri kamu itu, kamu pengennya begini, kamu pengennya begitu, tapi emosi kamu kurang dirangkul gitu loh. Kamu kurang ada namanya embrace your emotion gitu ya. Jadi apapun yang kamu lakukan itu tidak berdasarkan hati nurani. Kamu tidak tulus untuk melakukan itu semuanya. Terkadang kamu bertemu dengan orang yang baik, tapi kamu malah memikirkan bahwa dia tuh orang yang tidak diinginkan. Kadang kamu bertemu dengan orang yang tidak diinginkan, kamu malah mengatakan bahwa orang itu baik, ya. Nah, jadi di sini emosi kamu tuh nggak stabil gitu loh, labil dalam segala hal. Jadi kamu itu kurang adanya suatu emotion yang positif gitu ya, yang bisa kamu bawa ke depannya. Apa yang kamu lakukan, apa yang bisa kamu terapkan itu susah gitu loh. Jadi kartu ini eh, kurang adanya keteraturan. Jadi yang baik dibilang nggak baik, yang nggak baik malah dibilang baik gitu loh. Jadi kamu kurang bisa menilai mana yang sesuatu yang harus kamu nilai, yang harus kamu ambil, dan harus kamu ambil tindakan gitu loh. Jadi perubahan hidup kamu itu tidak ada namanya as your soul gitu loh. Jadi hati kamu itu bimbang dan ragu ya. Sehingga apapun yang kamu lakukan itu dalam kehidupan kamu tidak ada namanya bekerja dengan baik dan teratur ya. Ya, itu sebuah siklus kehidupan. Jadi kamu harus bisa melakukan itu dengan penuh seksama dan banyak berdoa, mintalah petunjuk dari Tuhan supaya hidup kamu itu mengenai pencerahan aura itu kamu harus ada namanya pemeliharaan hati jiwa kamu, dan bisa merangkul emosi kamu dan bangkit, bangun, sadar diri untuk melakukan yang terbaik dalam hidup kamu ya. Oke teman-teman, siklus kehidupan orang berjodoh Pisces di bulan Oktober udah selesai. Jika ingin bertanya sesuatu ataupun berkonsultasi lebih lanjut, bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut, lebih pribadi ke depannya ya. Oke teman-teman, saya mohon pamit dan sampai jumpa.